Ketika melihat orang lain tertimpa musibah, maka hati kita akan tergerak untuk menolong. Itulah welas asih. Sifat peduli ketika kita melihat orang yang menderita. Apakah kalian peduli terhadap sesama? Kepedulian apa yang sudah kalian lakukan terhadap sesama? Untuk mengetahui jawabannya, bacalah Peduli kepada Sesama. Sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama saya, Bapak Jalu. Namo Buddhaya. Peduli kepada sesama. Sifat welas asih yang dilakukan akan membawa kebahagiaan untuk sesama seperti dalam kisah berikut ini. Kisah Sumana, penjual bunga. Sumana adalah seorang penjual bunga melati, langganan Raja Bimbisara. Suatu pagi, ia melihat Buddha datang ke kota untuk melakukan pindapata. Ia sangat terkesima melihat keagungan Buddha. Kemudian, secara spontan, ia ingin berdana kepada Buddha. Sumana hanya memiliki bunga melati. Maka, ia memberikan bunga melati kepada Buddha. Ketulusan hati Sumana menghilangkan rasa takut akan resiko apabila ia tidak mengirimkan bunga tepat waktu. Kemudian ia melemparkan bunga itu mengikuti kemana saja Buddha pergi. Sehingga Buddha terlihat bagaikan dikelilingi dinding dan dipayungi bunga-bunga itu. Ribuan orang dari dalam dan luar kota Rajagaha turut menyaksikan peristiwa tersebut. Sumana sendiri saat itu seluruh tubuhnya diliputi dengan kegiuran batin. Piti. Raja yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna merasa sangat berbahagia mendengar berita itu. Ia keluar istana untuk melihat pemandangan yang indah dan memberi hormat kepada Buddha. Kemudian, Raja memberikan dana makanan kepada Buddha dan murid-muridnya. Setelah makan siang, Buddha kembali ke Wihara Jetavana dan Raja mengikutinya sampai beberapa jauh. Dalam perjalanan pulang, Raja memanggil Sumana dan memberikan penghargaan kepadanya yang berupa 8 ekor kuda, 8 orang pelayan laki-laki, 8 orang pelayan wanita, 8 orang anak gadis, dan uang 8.000. Di Wihara Jetavana, Yang Arya Ananda bertanya kepada Buddha, apakah manfaat yang akan diperoleh Sumana dari perbuatan baik itu? Buddha menjawab bahwa Sumana yang telah memberikan dana kepada Sang Buddha tanpa memikirkan hidupnya tidak akan dilahirkan di 4 alam yang menyedihkan untuk beratus-ratus ribu kehidupan yang akan datang. Dan ia akan menjadi seorang paceka Buddha. Malam harinya, pada akhir khotbah Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Tancak kamang katang sadu yang katwa nanu tapati yasa
Tito Sumano Wipakang Patisewati. Artinya, bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati gembira dan puas. Kitab Suci Dhammapada ayat ke-68. Dalam kisah lainnya, ada seorang anak bernama Karuna. Ia senang merayakan ulang tahun. Ia diajak ayah dan ibunya untuk berbagi sembako. Karuna, ayah, ibu, dan kedua adiknya ikut membagi sembako kepada para pemulung. Di jalan, mereka bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu menemukan 2 bungkus roti. Kakek itu mengambil dan menyimpan di karung yang dibawanya. Karuna dan ibunya turun dari mobil dan memberikan 1 dus sembako. Karuna dan ibunya bahagia bisa membantu kakek itu. Kakek itu pun merasa bahagia dan bersyukur dengan mengucapkan doa. Pengalaman itu sangat berkesan di hati Karuna dan adik-adiknya. Sehingga setiap ulang tahun mereka lebih suka berbagi kepada orang yang membutuhkan daripada mengadakan pesta yang besar-besaran. Tahukah kalian bahwa Pangeran Siddhartha terlatih dalam memanah? Tetapi ia tidak suka melukai makhluk lain. Ia juga menghindari membunuh dan menyakiti. Suatu hari, Siddhartha melihat Dewadatta memanah seekor angsa. Melihat angsa terpanah, spontan Siddhartha berlari menolong angsa itu. Dengan penuh kasih sayang, Siddhartha mengobati angsa itu dengan remasan daun muda sebagai obatnya. Dewadatta merasa bahwa angsa yang ia panah itu miliknya. Oleh karena itu, ia berusaha merebut angsa itu dan terjadilah perdebatan antara Siddhartha dan Dewadatta. Perdebatan tersebut dibawa ke persidangan kerajaan. Akhirnya, sidang memutuskan bahwa Siddhartha adalah pemenangnya. Kenapa seperti itu? Karena hidup adalah milik mereka yang menyelamatkannya. Itulah alasan para hakim memutuskan Siddhartha adalah pemilik angsa yang sah. Kesimpulan pertemuan hari ini, bagaimana dengan kalian sebagai siswa Buddha? Apa yang kalian lakukan ketika melihat orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai siswa Buddha, kalian harus memiliki sifat peduli terhadap sesama. Lakukan kepedulian terhadap sesama. Ayo, apa saja bentuk kepedulian itu? Ya, misalnya membantu orang yang kesusahan, berbagi kepada orang yang membutuhkan, menolong mereka yang kesakitan, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, apakah kalian sudah memahami materi peduli kepada sesama? Jika belum, silahkan belajar kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas, latihan, dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya, yaitu memiliki sifat peduli kepada lingkungan. Sekian pembelajaran hari ini. Namo Buddhaya.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.